sekarang ini kan PHK di mana-mana, Mbak. Dan ketika kemudian ada peran perempuan untuk kemudian datang dengan membawa gaya ekonomi baru ya dengan UMKM-nya, juga anak-anak muda dengan gaya digital mereka sambil main-main mereka menghasilkan. Nah, ini kan ya. Jadi kadang mungkin bukan karena rasa, bukan karena packaging yang ini, tetapi karena viralnya. Betul. Sehingga orang-orang kemudian mencari itu di tempat-tempat bahkan yang tersembunyi sekalipun. Betul. Ya. Tentu itu juga menjadi sebuah tantangan bagaimana pemerintah memberikan kesempatan untuk perempuan ataupun anak-anak muda yang bergerak di bidang UMKM punya inovasi yang dan kreativitas yang semakin muncul dan semakin bagus begitu, Mbak. Dari sudut kota kecil Dolopo, Madiun, lahirlah sosok perempuan tangguh yang kini menginspirasi banyak orang. Hajah Lilik Hendarwati, lahir di Jakarta 11 September 1972. Ia tumbuh dan besar dengan semangat belajar yang tinggi dan kepedulian yang mendalam terhadap sesama. Perjalanan pendidikannya dimulai dari SD Negeri Bangun Sari 2, berlanjut ke SMPN 1 dan SMAN 1 Geger Madiun. Tak hanya berhenti di situ, ia menapaki dunia sains dengan menempuh pendidikan fisika di FMIPA ITS dan memperdalam bidang psikologi anak serta manajemen daycare di Montreal, Kanada. Dengan bekal ilmu dan pengalaman, Hajah Lili aktif di berbagai organisasi, dari memimpin perempuan IMSA hingga menjadi penasehat dan pembicara di berbagai komunitas sosial dan ekonomi di tanah air. Kepeduliannya terhadap kesejahteraan masyarakat terlihat nyata dalam setiap langkah pengabdiannya. Karirnya pun tak kalah gemilang. Ia adalah pendiri Helwa Agency, konsultan keluarga, dan kini dipercaya sebagai ketua fraksi PKS di DPRD Jawa Timur untuk periode 2024 sampai 2029. Sebuah amanah besar yang dijalani dengan dedikasi, keteguhan, dan hati yang tulus melayani. Hajah Lili Hendarwati bukan hanya pemimpin, ia adalah ibu, pendidik, penggerak, dan cahaya bagi banyak perempuan dan keluarga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan Tribuners, kembali lagi di podcast DPRD Jawa Timur, Gebrakan Wakil Rakyat bersama saya Cindy. Di episode kali ini, Tribuners, kita akan membahas, temanya adalah perempuan dan anak muda dalam UMKM motor baru ekonomi. Perempuan dan anak muda ini memang menjadi pusat ya akhir-akhir ini dalam gebrakan di UMKM. Nah, seperti kita tahu Tribuners, perempuan dan anak muda memegang peran penting sebagai penggerak utama UMKM di Jawa Timur. Mereka tidak hanya menjadi pelaku usaha, tapi juga membawa semangat baru melalui pemanfaatan teknologi digital, inovasi produksi, dan juga penciptaan lapangan kerja yang memperkuat ekonomi masyarakat. Nah, kehadiran mereka menjadikan UMKM menjadi lebih kreatif, dinamis, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Dan Tribuners, pemerintah turut mendukung melalui berbagai program pemberdayaan, pelatihan, dan juga kemudahan akses teknologi. Ini data dari Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2024 mencatat bahwa 64% pelaku UMKM di Indonesia adalah perempuan. Sementara itu, generasi muda, khususnya milenial dan Gen Z, berperan mempercepat transformasi digital dan mendorong UMKM untuk semakin naik kelas. Nah, Tribuners, meskipun potensinya besar, perempuan dan anak muda masih menghadapi beragam tantangan, seperti keterbatasan akses modal, literasi digital yang kurang merata, kebutuhan pelatihan, dan juga peran ganda yang harus dijalankan.
Dengan memahami peluang dan juga hambatan ini, kita dapat melihat nih pentingnya sinergi seluruh pihak untuk membangun ekosistem UMKM yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan di Jawa Timur. Tribuners, kita akan membahas lebih jauh tentang ini. Dan untuk itu, saat ini sudah hadir bersama saya Ibu Lilik Hendarwati dari Komisi C DPRD Jawa Timur. Selamat datang Ibu Lilik. Selamat datang. Ya, sehat ya Ibu ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bu Lili, ini kita sebagai perempuan nih, mau membicarakan seberapa powerful perempuan itu di dunia UMKM saat ini, Bu. Iya, saya melihat sebenarnya perempuan ini kan multitasking Mbak ya. Karena kadang terbentur oleh kebutuhan dan sebagainya, maka powernya muncul ini. Betul ya. Powernya muncul, dan kita melihat memang perempuan lebih cepat, lebih lihai di dalam mengambil peran ini, utamanya di dalam UMKM kita. Iya, karena memang ya ada ada dorongan ya, ada dorongan yang mengharuskan mereka secara ekonomi harus stabil begitu. Ya. Baik, kemudian perannya dari anak muda sendiri ini banyak sekali Bu sudah yang berinovasi di dunia UMKM. Betul, kita gembira tentu melihat bahwa banyak anak-anak muda kita yang sekarang mencoba untuk terjun di dunia UMKM, di dunia bisnis, yang memang itu tentu sangat membantu tentu saja begitu ya, bagaimana perekonomian kita bisa tumbuh dan terus berkembang, dan semangat anak muda ini untuk bisa tumbuh lebih baik dengan era yang sekarang, era digital ini lebih menarik lagi Mbak ya. Jadi kalau dulu mungkin hal-hal yang konvensional saja ya, tapi sekarang karena memang mereka sangat melek dengan digital itu sendiri, dan juga lebih meluaskan mungkin ya dalam hal marketing dan sebagainya, sehingga mereka menjadi sebuah harapan baru tentu bagi ekonomi Indonesia, saya kira. Iya, jadi mereka memanfaatkan keviralan itu ya Bu ya, untuk mereka sendiri, dan ternyata berperan penting juga nih untuk perkembangan ekonomi di kita ya Bu ya. Betul, iya. Dan ini harus terus kita dorong Mbak, kita dukung ya, karena dengan inilah ya insya Allah kekuatan ekonomi kita akan semakin stabil begitu ya. Mudah-mudahan seperti itu. Iya, semoga ya. Baik, Bu Lili, kemudian untuk mendukung itu semua, mungkin Bu Lili bisa menjelaskan nih langkah dari DPRD untuk membuat, ini kan perlu ada kerjasama Bu, antara pemerintah, kemudian pelaku usaha, akademisi, bahkan komunitas dan juga media atau pentahelix. Semoga semua itu supaya berjalan baik demi kemajuan UMKM juga. Itu seperti apa Bu? Iya, kami di DPRD Provinsi Jawa Timur utamanya karena tugas dan fungsi kami salah satunya adalah fungsi budgeting ya. Sehingga ketika kemudian kami melihat bahwa ada proses-proses yang memang membutuhkan support penuh dari Dewan, utamanya kaitan dengan political penganggaran ini untuk anak-anak muda semakin menguatkan ekonomi ya, dan juga sebagai sebuah proses untuk menjawab tantangan tenaga kerja yang juga berat ini Mbak ya, tenaga kerja. Kalau mereka bisa kemudian mengerjakan dengan itu, tentu kita akan dukung. Maka program-program yang kemudian kami usulkan di dalam di Banggar ini utamanya adalah program-program yang memang menyentuh pada proses pelatihan, ya penguatan, permodalan, yang semuanya nanti akan memberikan dampak tentu bagi pengembangan UMKM di anak-anak muda maupun perempuan. Ya. Jadi memang itu untuk mengembangkan ya Bu. Jadi seperti yang kita ketahui sekarang itu banyak sekali layoff terjadi di mana-mana, dan dengan adanya kreativitas dari para perempuan dan juga anak muda ini, itu jadi harapan baru untuk kita semua juga. Betul ya, karena sekarang ini kan PHK di mana-mana Mbak. PHK di mana-mana. Perusahaan mengalami banyak kerugian, dan kemudian putus hubungan kerja menjadi sebuah cerita sehari-hari kita. Dan ketika kemudian ada peran perempuan untuk kemudian datang dengan membawa gaya ekonomi baru ya, dengan UMKM-nya, juga anak-anak muda dengan gaya digital mereka, sambil main-main mereka menghasilkan. Nah ini kan ya, tidak hanya menghabiskan pulsa, tapi justru menguatkan ekonominya dari pulsa itu sendiri. Nah ini kan menarik Mbak. Maka tentu support kami di Dewan ya terkait dengan bagaimana mereka memiliki kesempatan yang lebih baik lagi, baik itu di fasilitasnya tentu, nanti kalau membutuhkan permodalan juga tentu kita mensupport ya. Kebetulan ada bank kita yang juga ada program Prokesra
yang hanya memberikan modal untuk UMKM kita dengan bunga 3% saja. Ya. Kita juga support untuk bunga ini aslinya 12,25, tetapi kemudian pemerintah memberikan support 9,25-nya sehingga masyarakat tinggal 3%-nya. Itu mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Bu tentang program itu. Itu program dari Bank Perkreditan Rakyat atau Bank UMKM Jawa Timur yang namanya adalah Prokesra. Ini memang bank ini diperuntukkan untuk para UMKM kita, mendorong permodalan yang ada di UMKM kita. Dan alhamdulillahnya bisa diberikan dengan bagi hasil atau bunga yang lebih kecil 3%. Iya, gitu. Jadi untuk UMKM yang memang membutuhkan permodalan yang tidak terlalu besar mungkin karena maksimal 50 juta ini Mbak. Ini bisa datang kepada BPR kita, BPR Jatim. Gitu. Jadi bisa langsung mungkin untuk mengetahui lebih lanjut ya Bu ya, mungkin ada di luar sana yang masih belum tahu programnya seperti apa, bisa langsung datangi ya? Langsung datang ke BPR ya, ataupun bisa menggunakan KUR Bank Jatim. Ini yang mungkin membutuhkan dalam jumlah yang lebih besar ya, sampai 100 juta tidak menggunakan jaminan ini kalau di Bank Jatim KUR 100 juta. Tetapi tentu dengan syarat-syarat yang juga cukup strict ya, artinya tidak punya rapot merah ya. Ya, kadang-kadang kita juga ada beberapa ini kita yang tidak berhasil karena memang ada rapot merah di perbankan. Kemudian juga sudah stabil ya secara usahanya, sehingga memang betul-betul butuh modal untuk kemudian terus berkembang. Ya. Nah, kemudian Bu Lili, ini tuh menurut kalau dari Bu Lili sendiri, pandangannya Bu Lili ya, itu inovasi apa sih Bu yang diperlukan lagi untuk dari perempuan dan juga anak muda yang sedang mengembangkan UMKM? Karena kalau saya lihat ya Bu ya, di perkembangan UMKM sekarang itu terbagi menjadi seperti dua sisi. Ini menurut saya Bu ya. Jadi yang pertama adalah sesuatu yang ngetren, sesuatu yang biasanya anak muda. Yang kita ketahui sekarang ada lukcuk, makanan kecil-kecil berbentuk buah-buahan itu dari Thailand katanya, kemudian ramai sekali sekarang. Satu biji cuma harga 1.000 aja, jadi kurang menarik apa gitu bagi publik juga. Itu dari keviralannya. Kemudian yang kedua sekarang itu bahkan ibu-ibu rumah tangga ya yang membuka toko kelontong atau warung kecil di rumahnya. Mereka tuh cuman ini Bu, kayak preparing dagangan, atau misalkan ada anak SD yang lagi beli ke rumah, itu dijadikan vlog sama mereka. Dan itu sangat besar sekali gitu pasarnya di ternyata media. Begitu ya. Di media itu. Jadi memang ini tak terduga ya Mbak. Jadi hal-hal yang tidak terduga. Saya melihat sebenarnya pada masa COVID kemarin terjadi lompatan teknologi yang cukup tinggi. Betul sekali. Ya, yang kemudian membuat apa-apa yang ada di situ. Iya betul. Tiba-tiba seperti ini pasar ini terbuka sebenarnya untuk hal-hal yang kita bisa viralkan dengan hal yang seperti itu. Menarik memang. Jadi kadang mungkin bukan karena rasa, bukan karena packaging yang ini, tetapi karena viralnya. Sehingga orang-orang kemudian mencari itu di tempat-tempat bahkan yang tersembunyi sekalipun. Ya. Hidden gem Bu. Hidden gem. Ya betul. Ya betul. Ya dan ya saya kira sah-sah saja karena kita kan memang sedang dunia kepo ya. Iya betul. FOMO. Pengen tahunya luar biasa dan memanfaatkan itu boleh-boleh saja. Betul. Bagus tuh. Iya bagus bagi ya. Pelaku UMKM. Ya, yang penting kemudian kita tidak melakukan dalam hal fraud dan sebagainya enggak. Itu aja. Tapi kalau kemudian itu bisa menarik, justru ada bahasanya ya, ada image-nya sendiri gitu ya dengan membeli di sana dan sebagainya, itu malah lebih bagus lagi ya. Baik, kemudian mungkin ada dari Bu Lili sendiri tantangan terbesar untuk memasarkan, karena kalau misalkan ngomongin platform digital ini tadi yang kita bahas adalah beberapa yang sudah terpapar dengan baik, dengan luas gitu tentang pemanfaatan platform digital, tapi mungkin kan ini tidak semua melek ya Bu tentang seperti itu, ataukah ada tantangan lain? Saya kira kalau bilang terkait dengan tantangan Mbak, memang istilahnya kita bisnis ini kan tentu tidak hanya 1-2 hari. Artinya ada hal khusus yang membuat orang itu harus kembali
reorder, tidak hanya sekedar pengen tahu gitu aja terus kemudian selesai. Nah, saya kira yang perlu diperhatikan tetap kalau di UMKM produk itu adalah bagaimana produk itu sendiri cukup menarik, ya rasanya jelas. Maka kemudian perlu dalam hal ini saya kira support dari pemerintah juga untuk menguatkan ya peran untuk memberikan coaching ataupun pelatihan kepada mereka sehingga produk-produk yang dihasilkan ini memang betul-betul berkualitas. Yang kedua tentu terkait dengan tadi juga sempat ya, melihat gitu ya bagaimana yang menarik ini adalah ketika packagingnya juga bagus. Nah ini tentu juga perlu sebuah pelatihan atau ilmu baru yang harus ditularkan ya. Karena packaging ini sesungguhnya meningkatkan nilai produk itu sendiri ya. Rasanya sudah, kemudian kalau kita berikan di dalam bentuk packaging yang khusus begitu, apalagi kalau kita buat macam-macam souvenir atau makanan-makanan, yang menarik itu ternyata dari packagingnya. Ya, packagingnya. Jadi kita belajar saja dari produk-produk souvenir dari beberapa negara Mbak ya. Kadang kan produknya hanya sabun, sabun. Betul, di Paris itu sabun, sabun betul. kecil-kecil begitu ya, sabun rumahan, sabun rumah. Mereka made in rumah, ya, handmade gitu. Handmade ya. Tetapi packagingnya bagus Mbak, packagingnya bagus sehingga itu menjadi menarik untuk dibawa sebagai souvenir. Kenapa tidak kemudian kita utamanya anak-anak muda atau perempuan yang memang bergerak di industri rumahan, industri rumahan juga membuat sesuatu produk yang itu menarik dengan packagingnya yang menarik sehingga pas walaupun dibawa kemana-mana cocok ini ya karena packagingnya menarik gitu ya, cantik ya dan sekarang kalau di TikTok ataupun di Instagram kita lihat orang jualan nasi bungkus sekarang tidak selalu dibungkus dengan kertas putih dikaret. Iya, betul sekali. Tapi kemarin sudah membuat semacam model dari nasi bungkus dengan daun pisang, tetapi dibuat seperti tas. Jadi menarik itu. Jadi mungkin kalau rata-rata hanya dijual 20.000, kalau sudah seperti itu kan dijualnya bisa lebih mahal. Jadi kreativitas terhadap packaging ini mampu untuk meningkatkan nilai jual dari sebuah produk. Maka tentu itu juga menjadi sebuah tantangan bagaimana pemerintah memberikan kesempatan untuk perempuan ataupun anak-anak muda yang bergerak di bidang UMKM punya inovasi dan kreativitas yang semakin muncul dan semakin bagus begitu Mbak. Jadi seperti itu saya kira ya. Iya. Oke. Pelatihan. Jadi untuk mengasah kreativitas mereka juga ya Bu. Tapi kalau misalkan saya lihat Bu, UMKM kreativitas handmade itu kalau misalkan ini saya juga based on yang saya lihat di TikTok ya di media sosial itu. Ketika ini di luar Indonesia, katakanlah di US atau di Eropa, pasar itu lebih menghargai produk-produk yang handmade, UMKM kalau di sini. Dan mereka itu sangat oke sekali untuk membayar lebih karena ini dibuat dengan made by love, dibuat dengan penuh cinta gitu. Nah, begitu memperhatikan. Betul, sangat memperhatikan. Kalau misalkan saya lihat di sini itu banyak sekali kaum mendang-mending. Itu banyak yang kayak harga segitu gitu-gitu itu banyak. Itu kalau Bu Lili sendiri melihatnya seperti apa Bu? Memang mungkin juga kaitan dengan produknya ya Mbak. Dengan packagingnya tadi juga sama ya. Artinya kalau kita memang mau se-viral seorang begitu menghargainya seperti di sana, kita di dunia lain di luar Indonesia ya, maka kita pun juga harus sama saya kira ya, membuatnya dengan penuh kesungguhan. Artinya tidak hanya sekedar seperti ini misalnya atau sekedar seperti ini, tapi coba buat sesuatu yang memang itu akan memberikan sebuah nilai yang lain. Jadi saya kira dari marketingnya juga ya Bu ya? Ya tentu marketing, tapi terbantu itu tadi teknologi ini tadi yang karena era Covid tadi menurut saya sudah melejitkan teknologi kita yang jauh ke depan ya. Maka saya kira bagaimana anak-anak muda ataupun ibu-ibu ini juga memanfaatkan betul ya perkembangan teknologi itu dengan digital marketing yang memang sudah mampu dibawa di dalam posisi mereka menjual itu tadi. Jadi tidak hanya konvensional begitu saja, tetapi bagaimana orang
datang justru ke tempat yang tadi hidden gem Iya, ini jam. ya ke situ karena apa? Karena tertarik ya dengan produk-produk yang menarik yang disajikan di dalam lingkup ya viral itu tadi. Ya. Jadi sebenarnya itu adalah juga tugas penting dari pemerintah atau bikin usaha yang sudah oke, misalkan mereka sudah oke ya, itu diperkuat lagi oleh pemerintah supaya sustain juga sampai betul, ke depannya ya Bu ya. Iya, memang harus ada perhatian juga ya. Jadi bagaimana ada apa kayaknya penilaian ya terhadap produk-produk itu, kemudian juga dibawa di dalam forum-forum. Saya kira sekarang banyak juga ya forum-forum apa Mbak namanya expo ya. Oke, ya. Baik di situ ataupun di luar pun seperti itu saya kira. Kalau di Jawa Timur ini Bu Khofifah kan sangat rajin membawa di forum-forum ini ya di luar provinsi untuk kita bisa apa bahasa beliau adalah misi dagang, menjual produk-produk yang ada di Jawa Timur untuk di daerah lain ya, menjual ataupun kemudian tuker begitu ya. Jadi memang perlu untuk fasilitas dari pemerintah atau dorongan pemerintah atau support dari pemerintah untuk membawa produk-produk yang sudah menarik ini ke dunia terbuka, memasarkan di dalam forum-forum. Kita punya banyak sekali forum dengan masyarakat luar misalnya ya, maka kenapa tidak kemudian itu diberikan kesempatan untuk membuat semacam expo di situ, pasar di situ yang mengenalkan produk-produk kita, atau diberikan kesempatan misalnya bahwa lewat sebuah aturan misalnya bahwa di hotel itu harus memberikan kesempatan bagi UMKM setempat untuk memasarkan produknya. Kan sekarang sudah ada juga kan ya Mbak, di hotel-hotel bagus sekali, Bu, ya. Nah itu kan kesempatan. Karena di situ orang mau nggak mau kan melihat. Betul. Ya, datang. Dan bukan hanya dari orang-orang sana juga kan, karena hotel jadi dari berbagai macam. Luar negeri juga bisa. Betul, iya. Jadi memang nah itu perlu sebuah aturan tentu. Karena kalau hotel misalnya dia akan terlalu banyak nilainya apa namanya? Ini sewanya berapa misalnya begitu. Tapi jangan sampai begitu, maksud saya karena ada aturan itu kemudian hotel bisa memberikan tempat secara cuma-cuma untuk UMKM memberikan pasar misalnya seperti itu, sehingga dikenal dan kemudian itu kan turut membantu juga akan membantu UMKM kita. Ya, tapi kalau dari Bu Lili sendiri melihatnya tadi kita sudah membahas secara luas sih Bu ya. Kalau dari di Jawa Timur sendiri ini seperti apa? Jawa Timur saya sudah melihat banyak ya Mbak support, ada banyak di Kranasda kita hampir di setiap kabupaten yang di sana juga memberikan ruang untuk masyarakat bisa mengenal produk-produk yang ada di baik itu UMKM yang ada di daerahnya. Kemudian juga itu tadi kesempatan di hotel-hotel itu juga saya lihat di Surabaya sudah, walaupun saya belum tahu apakah itu kemudian juga free atau harus bayar ini. Tapi setahu saya beberapa hotel di Surabaya ini sudah memberikan kesempatan free untuk UMKM. Tapi tentu dengan pilihan mereka ini yang kayak apa ya produknya. Dan ini tinggal bagaimana UMKM kita menampilkan produknya dengan kualitas dan penampilannya juga bagus. Jadi itu bisa bikin motivasi juga untuk UMKM-nya. Ya, betul. Saya kira begitu. Jadi UMKM itu rata-rata akan merasa tersupport ya ketika mendapatkan perhatian. Ya, perizinannya digampangkan misalnya, permodalannya juga dimudahkan, kemudian juga diberikan pelatihan untuk terus menampilkan produk yang juga lebih baik. Itu kan senang bagi mereka. Dan tentu yang terakhir bagaimana mereka juga diberikan kesempatan untuk memasarkan dengan mudah. Nah, itu saya kira Mbak. Iya. Baik, Bu Lili, kita juga ngomongin tentang kalau di Jawa Timur masalah pariwisata itu juga nggak ada matinya, Bu. Iya betul. Banyak sekali. Nah itu menurut Bu Lili sendiri tuh seperti apa Bu? Hubungan antara UMKM dan juga pariwisata itu seperti apa supaya saling berkesinambungan itu? Iya, kalau saya melihat hampir setiap orang yang datang di sebuah destinasi wisata, maka dia akan pulang dengan membawa makanan khas daerah itu ataupun souvenir daerah itu. Nah ini kan berarti sebenarnya sebuah kebutuhan ya. Masyarakat datang kan tidak hanya sekedar misalnya main-main, tapi pulang harus membawa sesuatu yang memang menarik dari tempat ini. Sebuah memori. Ya. Nah, maka saya kira kesempatannya adalah bagaimana mereka bisa bekerja sama dalam sebuah paket. Ya, dalam sebuah paket. Oke, kalau ada destinasi wisata maka berikan sebuah tempat
yang memudahkan UMKM bisa hadir di situ. Nah ini saya kira juga peran pemerintah ya untuk mensupport dalam pembangunannya, pengembangannya dan sebagainya. Dan tentu mudahkan dalam hal infrastrukturnya sehingga keduanya bisa maju baik destinasi wisata dan karena mau bagaimanapun itu juga memberikan peluang kemudahan bagi rekrutmen tenaga kerja. Iya, betul. Tidak harus kita pergi kemana-mana di situ kalau kemudian wisatanya maju, anak-anak pemudanya misalnya atau masyarakat desanya akan betul-betul bisa memanfaatkan itu sebagai sebuah objek untuk mendapatkan ekonomi baru kan saya kira seperti itu. Iya. Jadi memang simbiosisnya jadi mutualisme ya Bu. Betul, Semua iya. sama-sama dapat untung. Betul, ya UMKM juga butuh ada momennya ya karena setiap orang datang seperti itu. Destinasi wisata pun juga membutuhkan karena dengan itu akan lebih semarak itu ya, semarak di tempat wisata mereka. Baik, Bu Lili, kemudian nih Bu, ini tidak hanya kerjasamanya itu tidak hanya dari pelaku UMKM, kemudian dari wisatanya sendiri, tapi juga dari pemerintah juga, tapi ada juga dari akademisi, kemudian bisnis dan media juga. Itu betul. Seperti apa Bu? Ya, saya melihat begini Mbak, saya ingat sebuah daerah, lupa-lupa ya, di Jawa Tengah tapi yang jelas bahwa ketika dia ingin membentuk sebuah desa wisata, maka dia mendatangkan akademisi untuk memberikan kajian desaku dengan di SWOT ya. Ini SWOT-nya kayak apa desa ini, apa yang sebenarnya menarik potensi daerahnya, apa yang memungkinkan untuk dikembangkan, apa yang kemudian harus disupport dan sebagainya. Itu dikaji oleh para akademisi. Saya lihat saya kira kenapa bukan tidak seperti itu gitu. Kalau kita misalnya Jawa Timur ingin juga pengembangan di banyak daerah misalnya, karena masing-masing ini punya kekhasan. Kenapa tidak kemudian para akademisi kita turun ke daerah-daerah untuk melihat ini apa ya sebenarnya yang mungkin untuk dimunculkan di potensi daerah ini. Nah, dalam hal media tentu media ini menjadi peran yang sangat luar biasa Mbak ya. Apapun kalau kemudian tidak disiarkan maka tidak ada yang tahu ya bagaimana sebuah desa wisata kemudian muncul dan yang datang banyak orang dari luar itu sesungguhnya juga peran media itu sendiri ya. Iya, Pak. Jadi memang jatuhnya jadi berbagai perspektif juga ya Bu, berbagai perlu sinergi dan kolaborasi. Lini soalnya banyak sekali sebenarnya yang bisa untuk mengembangkan satu sama lain ya Bu. Iya betul, iya. Jadi masing-masing sebenarnya saling memiliki simbiosis mutualisme itu tadi Mbak. Iya. Jadi ya mudah-mudahan seperti itulah kita sekarang ini kok eranya adalah era sinergi, era kolaborasi. Tidak saling menjatuhkan tapi saling menguatkan. Iya, itu penting sekali ya Bu ya. Penting sekali. Iya. Baik, Bu Lili, kemudian ini tadi kita sudah ngomongin tentang bagaimana cara untuk meningkatkan dari UMKM-nya sendiri itu dari kualitas ya. Tadi kita sudah bahas. Tapi mungkin apakah ada yang lain menurut Bu Lili, apakah dari kayak mungkin variasinya diperbanyak atau seperti lokasi penjualan atau seperti apa? Iya betul. Jadi memang tes rasa ataupun produk keunggulan sebuah produk itu menjadi hal yang penting, termasuk juga packaging. Tetapi kalau kemudian tidak berada di tempat yang strategis, ini juga mungkin nggak akan Mbak kurang ini, apalagi kalau tidak didukung oleh publikasi yang mantap ya, viral begitu ya. Maka memang butuh saya kira tempat-tempat yang cukup strategis yang bisa dimunculkan di beberapa daerah kita. Tapi kalau saya melihat sebenarnya peran dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kota ini sudah cukup bagus ya dengan adanya Dekranasda membuat sebuah tempat khusus bagi produk-produk di daerah, itu juga sudah memberikan kesempatan bagi yang lain. Tinggal bagaimana mereka menunjukkan ini loh ada tempat yang menarik, ada tempat khusus. Kita menunjukkan produk-produk daerah ini di sini. Itu yang saya belum terlalu banyak melihat. Jadi lebih tidak banyak orang tahu. Publikasinya yang perlu ditingkatkan ya Bu. Jangan sampai kemudian hanya semacam ono lo iki gitu ya. Ono kita sudah mencoba support, tapi orang nggak tahu ono ini itu di mana gitu. Adanya itu di mana. Nah itu saya kira yang sering kami kritisi Mbak ya. Kami kritisi di Dewan ini adalah bagaimana mereka
mensosialisasikan, mempublikasikan. Padahal udah ada ini. Ada, Iya, makanya. tapi kita nggak tahu adanya di mana, itu ya. Saya Iya. baru tahu juga. Ada Mbak, ada. Oh, Iya, oke, ada. oke. Ya, sebenarnya ada, cuman ya itu tadi publikasinya kurang masif ya saya kira, sehingga masyarakat tidak tahu, tidak banyak yang tahu. Oke, Iya. mungkin bisa jadi seperti ini Bu Lili, karena sekarang itu influencer tuh banyak sekali. Influencer tidak hanya dari yang paling banyak saya lihat sekarang itu dari dunia kuliner, itu banyak yang datang kemudian Iya. mencicipi, Iya. iki loh Rek, gitu-gitu. Iya. Kemudian ada juga dari lain-lainnya selain di kuliner. Apakah itu juga bisa membantu Bu untuk Saya kira publikasi sangat tersebut? membantu. Itu anak-anak muda kreatif yang juga mencari cuan dari Betul. dari aspek Cuan-cuan. itu. Iya, mencari cuan dari aspek itu. Saya kira itu membantu, saling ada simbiosis mutualisme. Tapi tentu kalau tadi Mbak Cindy pernah menyampaikan ya, kayaknya orang biasa tapi dia memedsoskan Iya. belanja, padahal mungkin juga belanjanya bukan belanja yang besar begitu Bukan, ya, iya, bukan. seperti Sebenarnya kan biasa. bisa gitu ya, setiap dari ini bisa untuk kemudian memunculkan sesuatu yang kemudian membuat itu menarik dan kemudian bisa terjual dengan lebih besar begitu ya. Atau even kalau misalkan saya lihat yang dari yang saya sebutkan tadi Bu Lili, seperti yang toko kelontong kecil, mereka itu malah mendapatkan penghasilan lebih itu bukan dari orang datang ke tokonya. Ada yang seperti itu, tapi ada yang akhirnya mereka dapat endorsement. Oh, Itu karena luar biasa endorse banget ya. saya lihat. Wah, Iya, ini iya, kayak iya, iya. banyak orang-orang yang di kampungku juga orang jualan tuh banyak loh, Bu. Iya, iya, Tapi ya udah iya. biasa aja. Iya, iya. Enggak, ini tuh dia sebagai seorang influencer, Iya, iya, tapi yang seperti sehari-hari aja gitu. Iya. Itu luar biasa. Iya, iya, memang termasuk sekarang ini banyak sekali ini Mbak yang jalan-jalan memberikan apa bahasanya, penilaian terhadap restoran-restoran misalnya. Oh, review-review. Reviewer, ya. Ah. Ya, mereka mereview makanan Iya. sehingga kemudian orang penasaran. Itu suami saya juga sekarang seneng Mbak itu lihat. Iya. Iya, kayaknya di sana enak, kayaknya di sana Iya, enak. benar. Iya, Menjadi referensi ya, Bu. menjadi referensi. Jadi mau beli di mana itu yang kemarin kita lihat itu loh. Iya, Padahal belum tentu itu ini juga. Kita harus mencoba dulu makanya. Iya, baru dicoba dulu. Iya. Nah, peran para kreatif, orang-orang kreatif seperti itu saya kira memang perlu Mbak ya untuk kita ini. Makanya support dari pemerintah tentu sekali lagi adalah bagaimana memberikan kemudahan-kemudahan bagi mereka yang memang secara kreativitas, inovasi ini juga mereka punya lebih gitu ya. Ya sekali-kali lah mereka diminta untuk bagaimana ya bahasanya menjual Jawa Timur ini sehingga hampir banyak investor yang juga datang ke sini karena masih banyak sekali hal-hal aset pemerintah Jawa Timur ini yang nganggur yang masih perlu untuk mendatangkan para investor. Nanti kan bisa lewat para influencer ini, Pak. Baik, mungkin terakhir nih Bu Lili, pesan dari Bu Lili ini untuk perkembangan UMKM, mungkin untuk pelaku UMKM-nya atau untuk pemerintah atau bahkan untuk investor ya. Iya. Saya kira untuk para UMKM tentu tetap berkreasi dan kemudian membuat sesuatu yang terbaik yang kemudian bisa dipasarkan dengan baik pula, tapi memang perlu untuk terus semangat karena sering kali ini para UMKM kita ini berhenti di tengah jalan gitu ya, selalu ada konsistensi yang kurang, maka tetap semangat dan cari solusi atas semua permasalahan yang mungkin muncul sehingga bisa terselesaikan dengan baik. Untuk pemerintah juga jangan lupa selalu mensupport para UMKM kita, berikan kesempatan mereka lebih banyak di dalam media-media yang mungkin bagi mereka untuk dikenalkan dan muncul sebagai produk-produk yang unggul. Ya, itu saja Mbak Cindy saya kira. Baik, terima kasih banyak Ibu Lili Hendarwati atas insight-nya juga, atas ngobrol-ngobrolnya. Semoga tadi yang diinginkan ya, kritik-kritik baik sebenarnya ya untuk pemerintah juga untuk memajukan UMKM. Terutama di Jawa Timur itu bisa didengar dan
lakukan. Amin. Baik, Insya Allah. Amin. Insya Allah, terima kasih dan semangat untuk para perempuan, Iya. anak Oh iya, muda semangat untuk perempuan dan anak muda. di luar sana. Insya Allah. Semoga terus berkembang dan juga konsisten dalam menjalankan UMKM-nya. Baik, sekali lagi Konsisten. kunci gitu. Kuncinya konsisten. Sekali lagi terima kasih Iya, Bu Lili terima atas kasih. waktunya, dan Tribuners terima kasih juga sudah menonton episode kali ini, dan kita akan kembali lagi di episode selanjutnya di Gebrakan Wakil Rakyat Podcast DPRD Jawa Timur. Saya Sidi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.